Sehari itu kita ngabisin sekitar 700 sampai 900 porsi, Kak. Untuk sambelnya itu sendiri kita pakai cabai di kisaran 13 sampai 15 kilo per hari, Kak. Terus buat daging ayam itu sekitar 60 sampai 70 kilo. Sedangkan buat daging dendeng itu sekitar 7 sampai 10 kilo per hari. Nama aku Gava Aditya Kurniadi, Kak. Saya pemilik usaha Lamaknyo bersama kakak saya Srinita Kurniadi. Ini lokasinya ada di depan FT UNY, Kak, di daerah Kelbungan. Jualannya itu kita dari bulan April tahun ini, Kak. Tapi untuk di daerah ini kita baru mulai di bulan Agustus kemarin. Jadi sekitar 1 bulan jalan di sini. Ini menunya ada dendeng balado, terus ada ayam bawang putih, kulit goreng sama telur barindo. Tapi untuk menu andalannya di sini ada dendeng balado sama ayam goreng bawang putihnya, Kak. Untuk harganya dendeng balado ini di 26.000. Terus buat di ayam bawang putih itu 22.000, telur barindonya 15.000 sama kulit gorengnya 22.000. Biasanya berapa porsi sih, Kak, sehari? Sehari itu kita ngabisin sekitar 700 sampai 900 porsi, Kak. Untuk sambelnya itu sendiri kita pakai cabai di kisaran 13 sampai 15 kilo per hari, Kak. Terus buat daging ayam itu sekitar 60 sampai 70 kilo. Sedangkan buat daging dendeng itu sekitar 7 sampai 10 kilo per hari. Membedakan dengan warung yang lainnya itu mungkin dari segi kualitas, Kak, ya. Soalnya dari kami sendiri itu memastikan kualitasnya yang paling baik lah gitu. Soalnya kami juga sangat memperhatikan kepuasan konsumen yang belanja ke sini, Kak. Ini awal mula usahanya kebetulan saya habis lulus dari teknik sipil, sedangkan kakak saya itu habis resign juga dari tempat kerjanya di Kediri. Kebetulan dia juga alumni UGM, jadi tahu daerah di sini, Kak. Gitu. Jadi kayak dia itu jago masak, saya suka bisnis, ya udah kita buka bisnis berdua gitu. Lamaknyo itu sendiri berasal dari bahasa Minang, Kak. Lamak itu artinya enak. Jadi lamaknyo itu kayak enaknya atau enak banget gitu, Kak. Betul, Kak. Tepatnya di Payakumbuh, Kak. Di awal buka itu di bulan pertama mungkin kita cuman ngabisin sekitar 10 sampai 30 porsi, Kak, per hari. Cuman itu ya karena lokasinya kurang strategis juga, Kak. Tapi setelah pindah ke sini kita bisa ngabisin sekitar 700 sampai 900 porsi per hari. Nah, yang paling berpengaruh itu memang di lokasi, Kak. Tapi kita juga sering iklan gitu buat menjangkau konsumen-konsumen dari luar gitu supaya awareness-nya lebih banyak gitu. Komentar itu alhamdulillah langsung suka semua, Kak. Cuman memang ada beberapa kali yang komen asin atau sebagainya. Cuman kita terus improve buat memperbaiki kualitas di sini, Kak. Alhamdulillah kita ratingnya memang tinggi, Kak, ya. Di 4,9 mulai dari Shopee, Grab, GoFood sama Gmaps-nya juga. Itu ya mungkin karena kita selalu menjaga kualitas masakan di sini. Juga terus kalau misalkan ada yang komplain itu kita handle sebaik mungkin. Nah, awalnya itu bikinnya belum sebagus ini, Kak. Tahu triknya itu dari trial dan error aja, Kak. Soalnya kita juga sering lihat video-video tutorial kayak gitu. Gimana caranya supaya telur barindonya ini tampilannya menarik dan juga rasanya crispy, Kak. Sebenarnya buat ayam goreng bawang putih ini pembuatannya gampang-gampang susah, Kak. Karena kalau misalkan digoreng sekali banyak menumpuk gitu, kulitnya itu bisa nempel gitu dan bisa robek, Kak. Jadinya kurang bagus. Jadi kita ngakalinnya pakai teflon yang digoreng dijarak-jarakin gitu, Kak. Buat sambalnya ini sendiri resepnya memang dari Minang, Kak. Karena ini bikinan asli dari kakak saya. Beliau itu memang suka masak, jadi suka sering-sering bikin masakan gitu. Dan kebetulan buat ayam bawang putih ini memang menu andalan dari kakak saya. Kita memang pernah ngalamin konflik sama lingkungan, Kak. Khususnya di tempat baru ini. Mungkin dari parkiran, dari sampahnya bagaimana. Cuman kita handle sebaik mungkin. Kita carikan solusinya bagaimana supaya tidak mengganggu juga buat lingkungan ini. Mungkin buat dukanya itu pas awal-awal merintis, Kak. Karena kan pembelian tempatnya itu kurang strategis. Jadi di 3 bulan pertama itu penjualan sangat sepi, Kak. Alhamdulillah setelah pindah ke lokasi ini yang lebih strategis, penjualannya langsung naik dan juga bisa terus bertumbuh, Kak. Nah, sebelum pindah ke sini itu karyawan kita itu cuma ada 3 orang, Kak. Setelah pindah ke sini itu di minggu pertama kita langsung nambah 7 orang lagi dan sekarang totalnya ada 15 orang karyawan di sini, Kak. Untuk modal awal itu kita mulai di 70 juta rupiah, Kak. Cuman buat pindah ke tempat ini tentunya kita perlu budget yang lebih, mulai dari sewa tempat, terus juga buat bayar peralatan gitu. Mungkin ya sekarang udah jauh lebih dari modal awalnya, Kak. Alhamdulillah buat goalsnya kita mencapai penjualan di 500 porsi dari target pertama kami, Kak. Dan sekarang sedang kita usahakan buat bisa menjangkau lebih banyak konsumen lagi supaya bisa mencapai 1000 porsi per hari, Kak.
Alhamdulillah seneng banget Kak, apalagi di 3 bulan pertama itu kami memang masa-masa sulitnya gitu Kak. Sekarang Alhamdulillah semuanya sudah stabil dan juga bisa dipertimbangkan buat nambah kapasitas lagi Kak. Customer paling jauh itu ada yang dari Bandung sama Solo Kak. Kebetulan lagi main ke Jogja, mereka nyempatin buat main ke sini Kak. Lagi goreng dendeng, Mbak. Nih, dendengnya biasanya sih kita stoknya sekitar 7,5 kilo per hari. Tapi biasanya bisa lebih kalau misalnya hari weekend. Porsinya 26.000, Mbak. Ini satunya sekitar 60 gram. Ini mau goreng jukut, Mbak. Kalau jukut ini gorengnya cuma sampai sedikit kering aja, nggak terlalu kering juga, soalnya nanti kalau terlalu kering dia nyerap minyaknya banyak. Kita sehari biasanya 40-50 ikat sih, Mbak. Ini lagi mau ngeracik, mau goreng ayam nggak? Adonannya basah ya? Ya, tapi agak kental dikit biar meresap bumbunya. Ini nanti kalau agak cair dikit kita tambahin tepung terigu Biar apa? biar agak kental dikit Kak. Soalnya kan biar agak crispy. Sehari berapa ayam ini, Mas? Sehari sekitar 50 kilo sampai 60-an. Oh, ini udah dibumbu dulu ya? Ya, dimarinasi. Berapa menit, Mas, itu, Mas? 10 menit. Jadi 20 menitan. Sekali penggorengan kita bisa 8-7 teflon Kak. Biar cepet aja sih Kak. Di dominan kalau bahan yang besar agak lengket kalau pakai yang besar. Satu teflon ini sekitar 5-6 kita isi. Ini mau mukul dendengnya atau di toko Kenapa, Mbak, dipukul-pukul? supaya lebih lembut. Ini ada sambal original, ini base-nya itu ada sambal terasi. Kalau yang ini sambal dendeng, bedanya sama sambal original itu kalau dendeng kita lebih banyak rempahnya. Satu lagi kita ada sambal bawang yang seperti ini warnanya lebih orange daripada sambal yang ori atau sambal terasinya ini. Kalau untuk satu hari itu kita habis sekitar 12 kilo, itu untuk sambal ori aja. Belum termasuk sama sambal dendengnya. Jadi mungkin kalau sehari itu totalnya mungkin sekitar 16 kilo sih Kak, untuk sambalnya aja. Biasanya sih pasti habis Kak, nggak pernah nggak habis sih. Telur barendo Kak. Di bahasa Padang itu barendo itu telur yang kita bikin ada jaring-jaringnya, jadi beda dari yang lain. Telurnya nggak dadar. Daun bawang, terus cabai rawit sama bawang merah. Itu biar apa nih? Diputer-puter gitu, Mas? Nanti biar ada jaring-jaringnya Kak. Nah, nggak sampai 1 menitan. Mungkin bagi teman-teman yang suka dendeng asli Minang, itu bisa main ke Lamaknyo. Ini ada dendeng balado, kata konsumenku ya salah satu dendeng paling enak di Jogja Kak. Juga kalau misalkan mau ayam yang beda dari yang lain, ini ada ayam goreng bawang putih. Ini juga ada yang bilang ayam goreng paling enak di Jogja. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama Kak.